Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang ya. Ada yang sore, ada yang siang mungkin ya. Ya, Bapak dan Ibu, izinkan saya share screen dulu ya. Semoga lancar, jaya jalannya slide ini. Ya. Sudah terlihatkah Pak Nur? Terlihat Bu, lancar sekali. Ya, tapi belum present ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu kita santai saja sharing sambil coba nanti main-main ya. Saya sama Bu Maria di sini bukan expertnya game ya. Cuma sudah pernah menggunakan lah ya paling tidak ya. Baik dicoba-coba sendiri maupun untuk diberikan ke siswa ya. Nah, jadi sesuai judulnya game based learning, hari ini kami akan mencoba sharing beberapa game yang bisa dipakai untuk belajar ya, terutama dalam masa PJJ atau pembelajaran online sekarang ya. Udah aman. Ya, jadi ini saya Safitri Wahyuni, tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Nur secara singkat. Kemudian nanti Bu Maria juga akan ikut sharing ya dalam sesi ini. Jadi kami akan bergantian ya Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak punya slide masing-masing, satu slide kami keroyokin bareng-bareng ya. Oke. Nah, sebelum kita ke utama hari ini, coba kita main-main sebentar ya. Nggak main-main sih sebenarnya, ini sebentar. Nulis-nulis sebentar ya mengenai game. Mungkin saya akan bantu share linknya dulu. Sebentar di chat. Nanti silakan Bapak dan Ibu klik linknya dan masuk ke sana ya. Sebentar. Oke. Linknya sudah saya share di chat, silakan diklik. Oh, sudah cepat nih masuk nih. Ya, udah tahu mau kemana sebenarnya ya. Ya, saya akan supaya bisa terlihat. Di situ kita pemanasan dulu deh dikit ya, kelihatan Kak Bu Maria? Kelihatan Bu. Oke. Silakan instruksinya write any games. Mohon maaf pakai bahasa Inggris ya Bapak dan Ibu karena saya orang Inggris, tapi nggak apa-apa, ini pasti bisa dipahami semua. Silakan tulis game apa saja yang pernah Bapak dan Ibu pakai dalam mengajar. Pakai sticky note, bukan pakai pulpen. Ya, sticky note itu yang mana? Nah, nih yang kuning. Contohnya di sini ya. Sticky note nyarinya di mana sih? Ini ada di sebelah kiri kalau yang pakai laptop ya. Sebelah kiri nomor berapa nih? Nomor 4 dari atas. Nih ada buttonnya ya. Kalau yang pakai laptop, kalau yang pakai HP di bawah biasanya di bawah layar ya. Jadi tinggal diklik saja, kemudian akan muncul tulis, pilih warna sesukanya apa, kemudian langsung save ya, akan muncul. Nah ini seperti ini ya. Oke, thank you. Ada yang jawab quizzes, Kahoot, word chain, boleh game apa saja, tidak mesti yang digital ya. Misalnya ular tangga, snake ladder atau apa terserah ya, yang pernah dipakai ya. Silakan. Saya hapus dulu biar ada space. Boleh lebih dari satu, nggak apa-apa. Oke, saya masih menunggu yang join baru berapa nih? 19 ya? Wheel of Names, nice ya. Filiback. Oke, Socrates. Silakan. Suara saya terdengar Kak Pak Nur? Terdengar jelas. Oh iya, kenapa jadi di sini yang eho-eho ya? Sinyal berarti ya. Oke, Mentimeters.
Nah, bagus juga nih Mentimenters ya. Silakan. 1 menit lagi. Dah, siapa yang hapus? Nggak bisa diando. Terhapus rupanya, ada yang tidak sengaja. Nggak apa-apa, tulis lagi ya. Ini yang coret-coret berhenti dulu, jangan coret-coret. Laksanakan tugasnya. Nah ini. Oke, sudah dikembalikan. Terima kasih. Ya, silakan. Saya tunggu 1 menit. Bamboozle, bagus. Nice word. Chinese whisper. Oke. Guess who? Guessing Uno card. Wheel of names. Quizzes. Quizzes lagi. Ya, quizzes memang populer ya. Ya, oke, kita lanjutkan nanti ya. Nah, ya. Sekarang saya stop share dulu. Nah, dari sini terlihat Bapak dan Ibu sudah cukup familiar ya dengan berbagai macam game. Jadi rasanya tidak akan susah nanti kalau mencoba sesuatu yang baru, atau mungkin bahkan apa yang akan kita persembahkan hari ini juga mungkin sudah tahu ya. Jadi kita akan lanjutkan. Terlihatkah sudah layar saya? Kelihatan. Oke, thank you. Ya. Nah, so yang akan kita coba ulik-ulik hari ini ya, masih itu GBL atau Game Based Learning. Kemudian kenapa? Kemudian ini beberapa contoh game yang bisa dipakai untuk pembelajaran. Nah, sebenarnya apa sih game based learning itu ya? Oke, kita tidak akan membahas teori menurut para ahli atau hasil studi atau apa di sini. Kita akan melihat secara umum saja ya. Jadi sebenarnya GBL itu katanya sih approach ya, pendekatan ya dalam mengajar ya. Intinya dia melibatkan siswa dan guru, atau mungkin bisa siswa dengan siswa untuk berkolaborasi ya, di mana mereka akan mendapatkan pengalaman bermain game ya sambil belajar tentunya ya. Kemudian GBL ini karena namanya game based learning ya tentunya diinsert dengan materi tertentu ya. Jadi tidak melulu hanya cuma main game tanpa tujuan, tanpa arah, tapi ada arah dan tujuan yang jelas. Ya. Kemudian kenapa sih harus game based learning? Kenapa sih siswa kita itu harus dikasih game? Pembelajaran itu harus diinsert dengan game. Semua pasti sudah tahu ya, supaya siswanya lebih termotivasi, lebih semangat. Kemudian paradigma student centered ini kan sudah lebih baik ya sekarang ya, terutama di 21st century learning. Jadi lebih baik siswanya yang banyak lebih aktif ya daripada gurunya. Kemudian game itu juga dipercaya bisa membuat siswa lebih berpikir kritis ya, dan bisa mengambil keputusan dengan baik. Kemudian juga game melakukan group work dan mengasah kreativitas ya. Jadi siswa tidak bekerja sendiri ya. Jadi bisa berkolaborasi. Oke. Nah, secara umum ada 3 macam game based learning ya. Yang pertama board games. Board games ini mungkin kita semua sudah tahu, contohnya seperti Scrabble, kemudian Tabu, mungkin ada yang pernah tahu ya. Apalagi yang lainnya, Telestration dan sebagainya. Yang jelas dia punya tujuan, ada target, ada nilai edukasinya ya. Jadi jelas gitu ya. Ketika siswa main ini, apanya yang akan meningkat, diharapkan apanya yang akan menjadi lebih baik ya. Kemudian real life games ini yang di dunia offline, dunia nyata ya. Jadi ya macam-macam, misalnya main scavenger hunt, atau mungkin guessing who ya, tapi langsung ya, face to face ya. Nah yang terakhir ini digital game. Nah ini tadi yang sudah Bapak dan Ibu coba coret-coret di papan Jamboard sebelum kita mulai tadi ya.
inilah yang akan jadi fokus kita hari ini ya, yang akan kita coba ya. Oke, sekarang kita coba main-main ke game yang pertama. Mungkin sebagian besar dari Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar ya learning apps ya. Apa sih learning apps itu ya? Learning apps ini sebenarnya website ya. Namanya learning apps org ya. Dia website di mana isinya bisa digunakan guru ya untuk menciptakan aplikasi-aplikasi tertentu ya. Oke, kita lihat. Jadi dia platformnya gratis ya, online tentunya ya. Ada kegiatan interaktifnya, kemudian multimedia based learning nuggets. Nuggets di sini artinya chunk atau bagian-bagian ya, bytes ya. Jadi tidak the whole lesson itu kita harus pakai learning apps, tidak. Jadi learning apps mungkin bisa dipakai untuk brainstorming, untuk latihan di tengah-tengah, atau untuk penutup ya. Jadi nanti bisa kita lihat bersama ya seperti apa. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan nuggets, part of the lesson ya. Nah, oke, ini penampakan si learning apps. Jadi ada websitenya ya. Saya akan coba langsung lihatkan saja. Jadi gampang Bapak dan Ibu, yang pertama harus dilakukan buat akun dulu ya. Pergilah ke Google, kemudian ketik ini learning apps atau learning apps org saja, nanti di bagian hasil pencarian ada yang di bagian atas, tinggal diklik. Kalau belum punya akun, buat akun dulu. Kalau belum punya akun, nanti akan ada tulisan login di sini. Ini karena saya sudah punya akun ya. Ada tulisan login, nanti tinggal diisi datanya, sederhana saja. Masukkan kode, klik sign up semacam itu ya. Nanti akan jadi, tidak perlu verifikasi di email segala. Nah, ini kalau sudah jadi ya. Jadi banyak sekali yang bisa dieksplor sebenarnya. Jadi ada browse apps. Di browse apps ini ada contoh-contoh games atau kegiatan yang bisa kita bisa jadi inspirasi atau referensi untuk kita. Bukan cuma untuk bahasa Inggris, tapi banyak nih kategorinya, banyak nih ya. Ada kimia, kemudian ada bahasa Perancis, apalagi nih sejarah, psikologi, agama, teknologi dan sebagainya. Kemudian bagusnya lagi learning apps ini ada levelnya ya. Nah, levelnya bisa dinaikin, bisa diturunin ya. Kalau kita turunin di sini, nah ini akan berubah dia game yang muncul. Jadi levelnya elementary ya. Kemudian kalau naik sedikit, dia akan berubah juga. Jadi dia sudah di setting otomatis seperti itu ya. Oke, ini tadi contoh-contoh. Kemudian kalau kita ingin membuat, ini gampang sekali, tinggal klik yang create ya. Ada 21 template yang bisa dipakai untuk learning apps ya. Contohnya nih, ada matching pairs, kemudian ada word grid, crossword, pairing games, dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Cara membuatnya seperti apa? Gampang sekali. Yang jelas ada konsep dulu. Tahu ini saya mau ngasih game apa, misalnya word games, misalnya mengenai fruits, buah. Kemudian sudah tahu topiknya apa, pilih template-nya yang sesuai, kemudian diisi ya, di-save, baru di-share ke siswa dalam bentuk link. Jadi seperti itu ya. Kalau sudah jadi, dia nanti akan tersimpan di sini, My Apps ya. Jadi ini aplikasi yang sudah si guru buat atau yang punya akun ini buat ya. Coba contoh ya, saya akan berikan perlihatkan satu apps yang sederhana. Oke, ini kebetulan app saya ya. So I will show you ini contohnya. Ini pairing games, jadi mencocokkan, menjodohkan. Temanya special days ya. Jadi yang ada di sini adalah menjodohkan gambar dan kata ya. Nah, ini kan nggak nyambung ya. Ini waktu itu warming up untuk materi greeting card ya. Nah, jadi nanti kalau dia pas, dia akan hilang ya ininya. Ini agak kebanyakan sebenarnya, makanya seharusnya tidak usah sebanyak ini. Tidak apa-apa, waktu itu saya memang sengaja membuat siswa saya sibuk.
supaya, nah ini seperti ini. Jadi kita mengingat, nah ini kan Christmas dia akan hilang ya. Oke, dan seterusnya ya. Kemudian itu contoh, itu satu contoh. Sebentar, ada lagi contoh yang lain. Mungkin ada pertanyaan, apakah bisa memasukkan teks? Ya, bisa. Nah, ini contohnya close text. Ini teksnya sudah dimasukkan, kemudian siswa tinggal diminta untuk mengisi. Bisa disetting juga ada jawabannya, ya. Misalnya saya pilih ini. Saya pilih misalnya ini ya. Nah, oke. Kalau merah salah ya. Kalau ya selain merah itu betul ya. Jadi dia otomatis ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Bapak dan Ibu kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja saya diinterupsi nggak apa-apa ya. Bu Fitri, Iya Bu Rosita silakan. mau nanya itu yang Ibu bikin teks tadi itu tuh Ibu yang bikin atau memang ada tersedia di sini? Itu gimana Bu tampilan? Kalau oke, saya kembali ya. Mana tadi? Apa tadi namanya ya Bu? Lihat. Teks tadi teks. Close text ya. Close text kayaknya. Ya close text. Wait. Tadi past tense ya. Sama yang menjodohkan tadi Bu, yang menjodohkan gambar Christmas tadi kan. Jadi Bikin sendiri. kalau iya Bu, bikin sendiri Bu. Oh. Bikin sendiri. Template-nya sudah disediakan di sini. Materinya kita yang masukin. Oh gitu. Jadi kita ini template-nya aja disediain Bu ya. Kita yang Iya. Oh. Nah ini ya, Ibu Lunda mau lihat. Oke, nah ini seperti ini ya. Teksnya saya masukin ya. Template-nya sudah ada. Coba ya, saya edit. Saya klik edit, jadi bisa kelihatan prosesnya itu seperti apa sih ya. Nah ini Bu, kalau kita katakanlah baru membuat ya. Ini dimasukkan title-nya, judulnya, ini deskripsinya, ini semacam instruksi ya. Kemudian di sini teksnya ini dimasukkan, cuma karena ini close text kan harus ada yang diisi ya. Jadi blank-nya itu diisi dengan ini sesuai dengan petunjuk, diisi dengan angka. Inilah jawabannya, gitu Bu. Nah kemudian ini semacam feedback ya, dimasukkan di sini, tinggal save ya. Oke. Itu Bu Rosita. Nah, kalau yang pairing tadi, coba ya ini kita sekalian aja coba ya. Coba membuat. Bagusnya learning apps ini apa? Ketika kita mau membuat ini ya, saya kan niatnya tadi mau membuat ya. Ada contoh sudah disediakan nih. Contoh 1, contoh 2, contoh 3, bahkan ini kalau diklik yang 3 titik ini akan contoh yang lain akan muncul lagi seperti itu ya. Cuma dia tidak melulu bahasa Inggris ya, kadang-kadang yang muncul bahasa Rusia. Kalau itu susah ya, cari aja contoh yang berbahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Oke, saya akan klik create new app. Kemudian ini judulnya, misalnya kita mau buat animals aja ya. Oke, deskripsinya misalnya match the picture with the sound. Jadi bagusnya learning apps ini kita bisa ada beberapa alternatif, kita itu mau matching apa? Oh, match ini match. Kita mau kenapa sih ini dari tadi? Ya. Kita mau matching teks dengan gambar bisa, teks dengan suara juga bisa ya. Kalau pakai suara pakai yang ini, text to speech ya. Oke, contoh misalnya sebentar, ini apa pilihannya tadi? Oh iya, image ya. Nah, image-nya dari mana carinya? Ada 3 pilihan nih. Ada yang langsung dari Google, kemudian masukkan URL atau foto yang sudah ada di device kita ya. Misalnya di laptop ya. Saya cari gampangnya aja. Saya carinya langsung di sini aja gitu ya.
Ini tinggal search. Silakan dipilih. Klik this ya. Nah, kemudian jawabannya apa gitu ya. Ini kan tadi saya matchingin gambar sama suara ya. Saya akan klik di sini. Saya akan klik rabbit aja. Nanti dia akan bersuara sendiri, Bu. Jadi kayak itulah, kayak aplikasi speech to text itu ya. Jadi kita nggak perlu rekam, sudah otomatis dia terekam sendiri ya. Oke. Contohnya lagi misalnya yang kedua apa ya? Cat. Gampang-gampang aja ya. Search. This one, pakai gambar yang kita suka. Saya akan text to speech, cat. Text to speech bukan speech to text ya. Oke, kita coba satu lagi misalnya dog. Sendu sekali ini dognya. Oke, so saya tulis di sini dog ya. Nah, sudah. Kemudian di sini akan dilihat lagi apakah feedbacknya mau pakai yang default. Default itu maksudnya bawaan yang ada di sini ya. Saya pakai yang ini aja. Kalau sudah saya akan klik finish editing and show preview ya. Nah, oke. Ini sebenarnya ada suaranya, nggak kedengaran ya? Nah, karena betul, jadi dia hilang. Sorry, salah. Oke, nanti sudah selesai. Tinggal disimpan app-nya. Setelah disimpan, dia akan otomatis termasuk di sini. Di katakanlah folder ya, folder apps yang sudah saya buat. Jadi seperti itu ya. Banyak Bapak dan Ibu, ada 21 template, nanti bisa dieksplor kemudian ya. Kalau kita eksplor di sini nggak cukup waktunya, bisa sampai besok pagi. Ya. Jadi seperti itu learning apps ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke menu selanjutnya. Atau nanti mau bikin workshop khusus untuk learning apps boleh ya, colek Pak Nur. Oke, ya ini tadi sudah, ini sebenarnya explore yang tadi ya. Nah, ini Bu Maria silakan. Your turn, saya akan stop sharing dulu. Ya. Terima kasih Bu Safitri. Selamat sore Bapak Ibu semua. Senang bertemu walaupun di dunia maya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya di rumahnya. Bapak Ibu dan seluruh keluarga. Saya akan lanjutkan dengan aplikasi berikutnya. Oke, aplikasi berikutnya yang akan kita explore adalah AppsGeyser. Apa itu AppsGeyser? AppsGeyser itu sebenarnya aplikasi online yang memungkinkan kita membuat aplikasi untuk Android. Jadi untuk dimainkan di HP. Jadi saya sudah coba dimainkan di komputer, itu agak sulit. Jadi setelah ini selesai itu harus di-download di HP. Jadi idenya itu bisa guru yang membuat atau guru mengajari siswa, kemudian siswa berkreasi membuat sendiri. Karena ini apps-nya diklaim sangat gampang, cukup 5 menit sudah selesai satu apps. Ya, kita langsung ke AppsGeyser-nya aja kali ya. Bapak Ibu nanti silakan masuk ke appsgeyser.com kalau mau sama-sama mencoba. Ayo kita coba sama-sama. Langsung saja ini diklik appsgeyser.com, nanti akan masuk ke Google, nanti diklik, nanti akan masuk ke sini. Nanti kalau sudah masuk silakan login. Loginnya bisa menggunakan akun Google, bisa menggunakan akun Facebook. Coba saya log out. Ini dia tampilan depannya. Kemudian login dulu. Ya, sudah login. Caranya sangat gampang ya Bapak Ibu. Kita tinggal pilih create app.
Bapak Ibu bisa sambil sama-sama saya, percaya sama saya itu kayaknya kalau game yang paling gampang itu cukup 5 menit, ini ada banyak pilihan, tapi nggak semua pilihan ini bisa kita pakai untuk belajar, karena ini yang ada untuk bisnis, pilihan untuk bisnis, untuk bikin website, YouTube, Facebook page, dan sebagainya, kita pilih yang individual. Saya sama Bu Sapitri waktu itu sempat explore, hanya ada beberapa yang bisa dipakai untuk pembelajaran, yang lain juga bisa sih sebenarnya kalau ada yang mau explore lebih jauh. Ini phishing, cocok untuk yang TK, jadi bisa buat sendiri, game phishing sendiri untuk di HP sendiri. Kalau yang guide ini bisa kita pakai, mungkin yang ngajar SMP, nanti siswa bisa pakai ini untuk membuat prosedur teks mungkin. Jadi ini bisa dimasukkan teks untuk instruction, kemudian yang juga bisa dipakai itu word search, sama dengan yang ada di learning apps dan di aplikasi lain, ada banyak word search. Kemudian ada quiz, bisa untuk trivia sama quiz, ini kita bisa gunakan untuk bank soal, bisa kita yang membuat atau siswa yang membuat. Bank soal untuk bisa misalnya untuk satu materi atau untuk beberapa materi yang berbeda, nanti kita coba. Kemudian yang juga bisa dipakai itu book reader. Book reader ini kita bisa memasukkan beberapa buku untuk dibaca siswa, kemudian setelah selesai kita minta mereka download, nanti mereka bisa baca kapan saja mereka punya waktu dari HP mereka. Kemudian yang bisa juga dipakai itu find the pair, ini mungkin untuk kelas bawah, SD mungkin, ini untuk mencocokkan gambar. Kemudian coloring juga bisa untuk yang mungkin kelas bawah. Dan puzzle. Puzzle ini biasa melengkapi gambar. Baik Bapak Ibu, kita coba ya. Kita coba dengan yang word search dulu. Bapak Ibu kalau mau tanya bisa langsung interupsi saya. Bisa sambil coba juga Bapak Ibu, silakan dicoba appsgeyser.com, kemudian pilih create. Kalau sudah kita pilih word search tadi ya. Ini kita buat dulu kategorinya. Misalnya kita kategorinya apa ya? Kita mau anak-anak yang gampang aja dulu. Misalnya animal. Kemudian kita list kata-kata apa saja nanti yang akan mereka cari. Misalnya cat. Ini pilihannya bisa 10 sampai 20 kata. Apalagi yang gampang, mouse. Apalagi Bapak Ibu bisa bantu saya, rabbit, giraffe, ini ya, kemudian sudah ada ini menunjukkan berapa kata yang sudah kita buat, kemudian komodo misalnya, apalagi ya, snake, bird, satu lagi worm misalnya. Kalau sudah, ini tadi sudah kita masukkan kategorinya animal tadi di atas, kemudian kita masukkan kosakata apa yang kita mau anak-anak pelajari. Ini ada 10, ini bisa sampai 20. Kalau sudah, kalau kita hanya mau itu satu kategori saja, cukup satu. Kalau kita mau beberapa kategori dalam satu game, misalnya ada animal, ada misalnya kelas 7 SMP belajar apa ya, preposition, kemudian ada benda-benda di dalam rumah dan sebagainya, kita bisa tambahkan kategori di sini, pilih new kategori. Tapi karena ini untuk contoh saja, kita nggak pakai kategori lain, kita pakai satu saja. Kalau sudah, tinggal attach image. Image-nya pilih sembarang saja yang ada di komputer. Kalau Bapak Ibu sudah siapin, bisa disiapin. Kemudian di crop seperti ini. Setelah itu background-nya
Boleh, misalnya ini. Begini misalnya. Oke, kalau sudah, next. Kita kasih nama. Namanya misalnya, kasih nama kegiatan hari ini aja misalnya DDL. Next. Ikonnya ini nanti yang akan muncul sebagai icon di HP setelah di-upload. Setelah di-download di HP, kalau kita mau custom nanti bikin sendiri, nanti di-upload di sini. Saya pakai yang default aja. Kemudian create. Sudah selesai. Kita tunggu sebentar. Setelah selesai di-create, ini di-download. Aplikasinya di-download. Download seperti ini. Kemudian ininya kita ambil. Pilihannya bisa link download tadi kita kirim ke email yang kita pakai untuk mendaftar tadi, atau bisa juga pakai di scan pakai QR code, atau bisa juga yang link ini kita kirim ke WA nanti dibuka dari HP, atau dikirim di email nanti dibuka di HP. Kalau sudah selesai nanti dibuka dari HP tinggal di-download. Kita coba yang quiz, ini yang bisa digunakan untuk bank soal. Kita pilih seperti ini, kemudian pilih next, kemudian kita nanti backgroundnya di HP apa, nanti kita pilih image yang sudah kita simpan di komputer, kemudian kita membuat soal untuk pelajaran apa atau bab berapa, misalnya di sini geografi ya, atau IPS. Kemudian kita pilih image-nya nanti untuk di HP apa, open. Kemudian di crop seperti ini. Ini ada pilihannya nanti pertanyaan-pertanyaannya untuk quiz itu, apakah pertanyaan berupa teks atau untuk image, atau scratch, atau image, beberapa image. Ini kita pilih yang gampang aja. Multiple variance, artinya dia pilihan ganda. Ini, oke. Apa nama pulau terbesar di dunia misalnya, contohnya aja ya. Misalnya, ini jawaban yang benar paling atas, Greenland. Di bawahnya, kita kasih pilihan yang salah, misalnya Kalimantan, pulau ya. Kemudian, kalau sudah, itu satu pertanyaan, kita bisa tambahkan sebanyak-banyaknya pertanyaan yang kita mau, yang mau kita jadikan quiz untuk anak-anak, atau bisa juga difungsikan sebagai bank soal yang bisa diulang-ulang anak-anak di rumah. Untuk geografi, kalau ada tambahan berikutnya, kita tambahkan di add more. Ya, nanti tambah ulang lagi yang sama. Kalau misalnya kita mau buat soal yang topiknya berbeda, misalnya ini pelajaran yang berbeda ya. Misalnya ini mau pelajaran apa? Bahasa Inggris misalnya. Oke, ini kita buat pertanyaan seperti ini misalnya, melengkapi. Misalnya ini jawabannya going, kemudian pilihan salahnya misalnya apa, when. Nanti kalau ada kategori lain lagi, misalnya pelajaran lain atau bab lain yang dibuatkan soalnya sekaligus, itu bisa ditambahkan di news ini. Nah, di bawahnya kita bisa tambahkan aksesoris untuk soal kita, misalnya warnanya, warna ini, kemudian kalau kita mau ketika jawabannya salah, bunyinya apa, misalnya. Kemudian bisa juga kita pasangkan background musik, lagu, juga bisa ada pilihan huruf, kemudian next. Nanti akan memberi link, linknya itu nanti yang akan di-copy, kemudian di-download di HP. Contohnya yang sudah jadi kurang lebih seperti ini. Bapak Ibu, ini tampilan dari HP saya, ini saya tadi coba-coba. Jadi di HP siswa nanti tampilannya akan seperti ini. Di play, kalau ada beberapa pelajaran sekaligus dia akan seperti ini. Kalau misalnya kita hanya mengajar bahasa Inggris, mungkin ini bisa berupa materi yang berbeda ya. Yang ini contohnya kalau geografi begini.
Itu pertanyaannya begitu. Ada hint juga, kita kalau ini bisa bilang beberapa pilihannya. Kemudian ini nggak kedengaran ya, nanti kalau Bapak Ibu mainkan sendiri di HP akan kedengaran musiknya, kalau benar musiknya apa, kalau salah musiknya apa. Itu. Ini yang quiz tadi. Ya, jadi ada bisa beberapa materi sekaligus di sini. Jadi dalam bayangan saya ini bisa kita jadikan sebagai bank soal bagi anak-anak, jadi bisa bermain-main mencoba. Yang buku ini saya tadi ada coba contoh bikinkan sebentar. Ini saya uploadkan 3 buku. Kita bisa pilihkan beberapa buku bacaan untuk anak-anak, nanti kita upload di sini, nanti anak-anak tinggal download dari gadget mereka masing-masing di rumah. Misalnya ini contoh kalau kita baca dari HP seperti ini, read, bisa baca seperti biasa. Ini yang word search, ya, dimulai. Ini word search seperti biasa, ya, ada waktunya, ada musiknya. Oke, demikian contoh untuk App Geyser yang kalau sudah di-download di HP anak-anak. Silakan Bu Sapitri. Baik, Bapak dan Ibu, tentunya banyak pertanyaan ya yang ada di benak kita untuk mendalami materi-materi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Jadi kami persilahkan nih kepada rekan-rekan semua untuk bertanya langsung kepada 2 orang narasumbernya, ke Bu Sapitri tentang learning apps dan ke Bu Maria tentang apps Geyser-nya tadi yang sudah dijelaskan tadi. Mohon teman-teman manfaatkan waktu sekarang ini untuk lebih mendalaminya. Jadi kami silakan. Mungkin pertanyaannya dikumpulin aja dulu Pak Nur ya. Yap. Itu di chat kayaknya sepertinya sudah ada yang tanya tadi saya lihat. Saya akan lanjut sebentar dulu ke the next game. Oke, sudah terlihat kah? Sudah. Sudah ya. Nah, tadi kan sudah learning apps web based ya. Kemudian app Geyser itu buatnya pakai web, kemudian mainnya boleh di HP ya. Nah, kita akan yang ketiga ini namanya Scratch. Ini juga mainnya di web ya, mainnya di web. Ini agak sedikit, saya tidak akan bilang susah ya, agak sedikit challenging. Kenapa? Karena ini mainnya di coding. Oh, pasti kalau sudah dengar kata-kata coding pada pusing ya. Saya juga awalnya gitu, pasti pusing ya. Karena coding itu sudah berkaitan dengan bahasa pemrograman ya. Yang terbayang itu seperti ya kode-kode yang jelimet lah, padahal sebenarnya tidak. Jadi Scratch ini adalah bahasa pemrograman yang gratis, alhamdulillah sampai sekarang masih gratis ya. Jadi kita bisa create juga games ya, games yang berhubungan dengan pembelajaran, contohnya interactive stories, animasi dan game-games lainnya ya. Saya akan perlihatkan. Nah, di Scratch ini tadi seperti yang sudah saya bilang, dia bahasa pemrograman, baik guru maupun siswa bisa create sesuatu di sini. Di luar negeri Bapak dan Ibu, Scratch ini mainan anak TK ya, TK SD ya. Kalau di Indonesia itu masih mungkin tidak semua bisa ya. Memang sudah banyak tuh sekolah-sekolah coding ya dibuka di kota-kota besar, bahkan di Samarinda pun sudah ada saya lihat. Tapi belum semua yang familiar dengan pengkodingan seperti itu ya. Mungkin ada yang bertanya apa sih manfaatnya kita main-main coding gitu ya. Jadi sebenarnya coding itu kan berhubungan dengan algoritma, logika ya. Dan itu bagus sekali untuk melatih ketajaman berpikir, kreativitas dan bekerja secara sistematis ya. Jadi saya tidak akan mencoba mendemonstrasikan Scratch di sini, saya akan perkenalkan saja, karena kalau kita mau buat game di Scratch ini prosesnya maksudnya tidak langsung jadi seperti tadi kemudian App Geyser ya. Jadi ada step-stepnya dulu yang harus dilalui. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu nanti ada yang tertarik ya. Dan ini bermanfaat juga ya. Oke. Nah, ini tampilan Scratch. Saya langsung aja kayaknya ya ke webnya sebentar. Scratch ini gratis
kerjanya itu bisa langsung online, bisa juga di-download, diinstal di laptop kita atau PC kita, softwarenya ya. Kelihatan ya Pak Nur ya? Ya, kelihatan. Kelihatan ya. Oke, saya akan keluar dulu sebentar. Mungkin bingung nanti ini Scratch-nya munculnya dari mana sih? Oke, kalau misalnya kita sebentar, gimana kalau ini aja, new tab. Kalau di Chrome katakan gitu ya, ketik aja Scratch seperti ini. Nanti akan muncul yang paling atas nih, https Scratch Meet Edu ya. Klik di sini. Kemudian kalau belum punya akun, silakan buat akun, gampang sekali buat akunnya, gratis ya. Ini karena saya sudah punya akun, jadi sudah ada nama username di sini. Kemudian ada beberapa area saya juga sudah ada di sini. Tapi sebelum ke situ, saya akan perlihatkan dulu. Ini banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat di webnya Scratch ini ya. Macam-macam gamenya. Dan rata-rata yang buat ini anak-anak, Bapak dan Ibu ya. Kebanyakan anak-anak ya. Oke. Kemudian ada ini Explore ini sama dengan ide juga. Bahkan di sini ada tutorialnya ya. Oke, saya akan perlihatkan dulu My Stuff. Ini My Stuff ini artinya yang sudah pernah dibuat. Waktu itu sudah pernah buat beberapa ya. Oke. Seperti ini contohnya. Ini materinya waktu itu mengenai how to ask for help ya. Oke, saya akan besarkan. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, cuma waktu ini belum ada suaranya, masih bisu ya, tapi cukup jelas ya. Jadi ini ceritanya dialog antara dua orang siswa di sekolah ya. Satu tersesat ya, mencari tempat sebuah ruangan. Nah, kemudian direspon oleh teman yang ditanyai gitu ya. Oke. Selesai. Ya, ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang lain adalah ini materinya mengenai kosakata untuk memasak ya, semacam pemanasan sebelum masuk ke materi teks prosedur. Isi loading. Saya akan nggak kedengaran suaranya ya? Enggak. Ada suaranya sebenarnya. Sebenarnya ada suaranya. Nah, jadi ini ceritanya si Bitmoji chef-nya minta bantu, dia akan masakan gitu ya. Jadi dia minta bantu kira-kira itu bahan-bahan apa saja yang bisa dia gunakan. Di sini ada beberapa benda atau bahan-bahan yang sudah saya coding, saya kasih bahasa pemrograman atau kode ya. Contoh misalnya saya mencet ini portal. Nggak kedengaran ya suara tepuk-tepuk tangannya ya? Kedengaran Bu, kecil. Kedengaran kecil ya. Oke, akan muncul tadi carrot. Ini melatih pronunciation juga sebenarnya untuk anak-anak ya. Itu betul. Kalau betul dia tepuk tangan. Kalau misalnya saya klik ini Quieter, musik yang muncul itu musik kalah atau kecewa ya. Kemudian ada cake dengan pronunciation yang benar. Kalau misalnya saya klik ini panci, alat-alat juga diminta ya, tepuk tangan benar dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Wok, wajan ya. Oke. Kemudian ada lagi game yang saya buat. Ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pelajaran, cuma bagus untuk belajar pakai Scratch ini ya di awal-awal ya.
Ini kalau melihat ini pasti nanti ingat dengan Dino yang ada di Google. Kalau internet kita lagi off, ya, atau lost connection. Coba namanya jumping game ya. Oke, ini mainnya pakai space di laptop. Jadi bebeknya tinggal naik aja. Kalau ada telur ya, mati. Kalau kena telur dia mati. Kalau dia berhasil melewati dapat skor 1 seperti itu ya. Oke. Kemudian ada lagi satu. Want to show you. Masih mainan bayi juga, cuma seru ya kalau sudah berhasil. Rasanya luar biasa ya. Saya bisa juga buat game gitu ya. Okay, this one is nangkap apel. Ini mainnya pakai panah kiri kanan di laptop ya. Tapi sebelumnya ini sudah dikasih kode, apelnya dikasih kode, mangkoknya dikasih kode dan seterusnya, itu dapat skor. Ya. Oke. Kalau stop klik ini ya, itu contohnya. Nah. Sekarang pertanyaannya bagaimana sih membuat yang begitu-begitu ya? Kita akan klik create. Agak berat ini sepertinya hari ini stretch-nya. Nah, jadi inilah Bapak dan Ibu yang disebut dengan ruang kerja atau apa ya namanya, saya lupa. Pokoknya ini lahan kerja kita. Nah, di sini ada bahasa kodenya, bahasa codingnya. Jadi tidak ada angka, tidak ada yang jelimet-jelimet sebenarnya. Codingnya itu pakai blok, ya. Jadi pakai blok, ya. Jadi dia ada coding untuk gerak, kemudian untuk melihat, suara pun bisa dimasukkan, even bisa ngontrol ininya, pergerakan tokohnya nanti, kemudian sensing, operator, variabel dan blok saya sendiri. Nah. Pada dasarnya di Scratch ini ada yang namanya sprite. Ini sprite ini katakanlah seperti tokoh ya. Jadi kita milihnya bisa di sini ya. Di sini ya. Bisa ambil yang sudah ada ya. Yang sudah ada itu aset namanya ya. Ini banyak nih. Aset yang sudah ada ini yang ikonnya, maskotnya Scratch ya. Misalnya ngambil yang ini boleh. Nah, ini saya hapus dulu. Hapusnya di sini ya. Kemudian ada backdrop. Sebentar. Sprite atau tokoh tadi bisa juga kita ngupload dari tempat lain, dari luar ya. Jadi Scratch tidak menutup kemungkinan kita mau ngupload misalnya Bitmoji atau apa, tokoh yang lain. Atau kita cari ambil di Google atau foto kita sendiri nggak apa-apa ya, bisa. Kemudian ini backdrop ini kayak background ya, sudah disediakan juga, ini banyak. Misalnya mau di kota, mau di jungle, di hutan dan seterusnya ya. Atau nih di rumah nih, bedroom misalnya ya. Nah, jadi ini bisa disesuaikan. Kemudian kalau mau resize ukurannya, kita nggak bisa kayak di Google Slide atau image biasa main klik, kemudian keluar 4 kotak tinggal drag, itu enggak, tapi ada di sini, mainnya di sini ya. Oke. Nah, ini sudah yang basic sekali. Kemudian kita mau buat ini gerak atau mau buat ini ngomong, itu mainnya di sini Bapak dan Ibu ya. Jadi ini saya akan ilustrasikan saja. Kita nggak bisa explore ini sekarang karena akan makan waktu sangat panjang ya. Mungkin kalau mau nanti akan ada training khusus tentang ini ya. Yang nyata kalau misalnya kita mau membuat dia bergerak, ngomong dan sebagainya, itu kita harus mulai dengan ini. When ketika benderanya diklik, dia akan mulai ngapain gitu ya. Kita akan nyuruh si sprite atau tokohnya ini ngapain ya. Kemudian nanti kita akan bisa ke motion, mungkin ya, motion itu gerak ya, dia akan bergerak, move ya. 10 step, coba nggak usah banyak-banyak, 5 aja ya. Kemudian dia akan say hello probably. Ini bisa diganti hello-nya good morning, good afternoon dan seterusnya ya. Nah tuh udah muncul ya. Coba saya ulangi lagi. Hello, nah, gerak sedikit dia, 5 langkah.
kurang banyak, saya mau bikin dia gerak 10 langkah, kemudian jangan bilang hello tapi bilang apa ya, kapan bisa main keluar ya, ini contohnya. Nah, seperti itu ya. Nanti bisa di-insert dengan suara-suara di sini sound. Nah, ini misalnya ini play sound. Ini di drag, tinggal di drag kodenya ya. Sound ini ada pilihan macam-macam ya. Sebentar. Nah, suaranya pop gitu ya. Ada pop. Pilih suara itu di di sini. Nah, banyak sekali pilihannya. Choose a sound that you like. Silakan pilih suara apa saja yang kira-kira sesuai dengan itu tadi yang mau dibuat ya. Macam-macam, ada animal, ada effects, loops, musik ya, sport, voice biasa dan seterusnya. Coba kita kembali ke sini. Nah, tadi saya klik crazy loud, ketawa ya, ini stres berarti dia nih ya. Kedengaran nggak Pak Nur? Kedengaran. Suara crazy loud ya. Itu ya. Nah, ini baru sedikit sekali dari codingnya Scratch ya. Kalau mau lebih dalam nanti bisa di-explore. Jangan lupa buat akun dulu, di-explore. Nanti kita bahkan bisa bikin background-nya ini lebih dari satu. Jadi kayak apa sih sekarang itu namanya visual novel ya? Ya, visual novel kalau nggak salah ya, yang lebih interaktif ya ininya. Jadi macam-macam bisa diapa-apain gitu ya. Seperti contohnya tadi yang sudah saya buat ya. Kemudian apa lagi ya? Kemudian kalau sudah selesai, dia sama filenya dalam bentuk link ya. Dalam bentuk link. Rasanya sih tidak bisa di-download ya, bisa di-share gitu aja ya. Bisa di-share. Kemudian yang lain bisa ngelihat ya. Dan ini Scratch ini dia open public, terbuka, jadi siapapun bisa nonton ya. Makanya disarankan Bapak dan Ibu, siapa tahu nanti setelah ini ada yang membuat akun. Ketika membuat akun namanya jangan nama asli ya. Jadi namanya ini aja. Nama terserah, ini seperti saya ini aja. Huruf vokalnya saya hilangkan semua. Nggak tahu kenapa alasannya, mungkin untuk keamanan kali ya. Itu aja kayaknya. Ya, jadi itu untuk Scratch ya. Saya stop sharing dulu. Selanjutnya ini apa ya setelah Scratch ya? Word wall ya Bu Maria ya? Ya Bu, word wall. Ya, selanjutnya word wall berarti ke Bu Maria lagi nih. Ya, silakan Bu Maria. Ya, terima kasih Bu Safitri. Bapak Ibu, Scratch itu sangat challenging ya. Saya diracuni Bu Safitri itu saya berminggu-minggu hanya belajar untuk maju mundur saja. Tapi kalau sudah bisa itu rasanya puas banget. Walaupun cuman awal belajarnya itu cuman belajar memecahkan balon saja. Pecah satu, dapat angka 1 dan seterusnya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke game berikutnya, yaitu word wall. Bapak Ibu silakan. Sudah kelihatan Pak Nur? Sudah. Ya, Bapak Ibu nanti silakan masuk ke wordwall.net. Wordwall.net nanti akan masuk ke seperti ini. Ini lambangnya. Nanti jangan lupa sign in dulu, nggak usah sign up. Sign in aja langsung pakai akun Google. Bisa pilih akun Google, pasti Bapak Ibu sudah punya semua, sign in pakai akun Google, kemudian akan masuk seperti ini. Saya kenalkan dulu ini, mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang lebih ahli dari saya. Kita berbagi sama-sama hari ini. Jadi yang bagian awalnya ini, bagian atas ini picture, ini petunjuk-petunjuknya, bagaimana melakukan apa, nanti bisa dieksplor masing-masing. Kemudian di sini ada community. Community itu ini adalah hasil game-game yang sudah dibuat oleh guru-guru lain yang mau mereka bagi. Jadi ini pada dasarnya kalau tidak di private bisa kita ambil. Bisa kita ambil kemudian kita edit ya.
Kemudian kita sesuaikan dengan materi kita. Oke. Kemudian ini ada My Activities, ini adalah contoh game-game yang sudah pernah kita buat di akun tersebut. Oh ya, Word Wall ini gratis untuk 5 kegiatan pertama. Untuk yang berikutnya itu kita mesti upgrade, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, itu bisa dihack. Kalau menurut saya bisa dihack. Jadi tidak hanya 5, kita bisa nambah-nambah, nanti ada caranya. Jadi tidak harus selalu upgrade. Kemudian yang berikutnya, ini adalah result. Berbeda dengan learning apps, kita nggak punya result siswa kan. Kalau untuk Word Wall ini kita bisa punya resultnya. Kita bisa lihat siapa-siapa yang sudah mengerjakan latihannya yang dilakukan di Word Wall. Ini misalnya ada 47, tanggal 21 Oktober 2020. Kita bisa pasang deadline. Ini bisa dimainkan sendiri oleh siswa di rumah sebagai assignment, atau bisa juga dimainkan secara live ketika kita belajar pakai Meet atau pakai Zoom. Oke. Kemudian bagaimana sih cara membuat kegiatan di Word Wall? Itu ada 2 cara ya. Yang pertama tentu kita buat sendiri, mulai dari create ini. Cara yang kedua kita ambil dari community. Ini misalnya kita mau bikin tentang habitat misalnya. Kita tinggal cari begini. Nanti akan muncul ini materi yang kita cari, tinggal kita sesuaikan dengan apa yang kita mau. Tinggal pilih aja, ambil. Misalnya saya mau yang ini. Itu di edit konten, ya, di edit konten. Edit konten, kebetulan akun saya yang ini sepertinya sudah tidak bisa nambah. Sebentar saya pindah akun dulu. Saya stop share dulu sebentar. Jadi Word Wall itu menurut saya versi gampang dari learning apps. Jadi kalau learning apps kan untuk bisa membuat satu template kita mesti menguasai template itu. Kalau di Word Wall enggak, kita cukup bikin satu, kita bisa pindah-pindah template. Cara membuatnya gampang, kurang lebih sama dengan learning apps, Bapak Ibu. Ini create, kita pilih create. Ini kita pakai contoh pertama dulu yang create, nanti kita coba pakai yang community. Misalnya kita pilih yang mau matching up, ya. Kita misalnya mau matching apa? Mau matching tadi habitat ya, habitat binatang misalnya. Kita bisa tambahkan instruction, bisa juga tidak perlu. Keywordnya misalnya di sini yang kiri kita misalnya kita mau pasangkan binatang dengan tempat hidupnya. Misalnya di sini kita pakai bahasa Indonesia aja, kambing. Kalau sudah begini nih gampang banget, kambing tinggal muncul, sudah muncul, ini kita tinggal pilih gambar kambing yang mana. Ini misalnya. Kemudian kambing tinggalnya di mana ya? Di padang rumput misalnya. Di sini tinggal kita klik, muncul pilihan untuk padang rumput. Bahasa Inggris juga begitu, ada otomatis nanti akan muncul gambar. Ada juga pilihan untuk upload, ini di atas ini, kalau kita punya gambar sendiri. Misalnya. Bapak Ibu ini kebetulan matching ini 1-2 kata begini, tapi sebenarnya bisa juga keywordnya dibikin panjang. Misalnya ini pertanyaan panjang. Burung, kita pilih burung ini. Tinggalnya di pohon seperti ini, kita pilih ini, dan oke. Kebetulan tadi kita pilih template yang matching up. Jadi kebetulan kalau akun kita itu akun basic, kita punya kira-kira 16 template yang bisa kita pakai. Kalau kita naik ke pro itu tambah lagi sekitar 25, tapi exploring 16 ini aja rasanya udah banyak banget. Kita bisa lihat contohnya begini. Begini misalnya, burung tinggalnya di pohon burung, misalnya. Semut tinggalnya di tanah. Kambing tinggalnya di padang rumput. Ular hidupnya di salah ya.
Dan kita coba kalau salah bagaimana ya. Ini. Kita submit. Nah, ini ada yang salah. Ini ada yang salah. Oke. Nanti akan muncul leaderboard-nya, kemudian bisa start again, ya, dan seterusnya. Kemudian bedanya dengan learning app, dengan satu kali bikin kita bisa pindah-pindah template. Misalnya tadi matching up, kita mau dia berbentuk kuis, tinggal kita pindahkan di sini. Kita jadikan kuis, dia akan berbeda. Dia akan begini. Ini padang rumput, apa yang hidup di padang rumput, misalnya kambing, kita pilih D. Terus hutan, yang tinggal di hutan adalah ular, dan seterusnya. Oke, kita coba template lain. Word search. Tadi word search tadi yang ada di Adgazer. Ini tinggal kita cari. Atau open the box. Atau flip tiles. Open the box itu contohnya seperti ini. Ini ada waktunya jalan, yang tinggal di tanah adalah ular, bukan. Yang tinggal di tanah adalah satu udah salah. Yang nomor 2, padang rumput, yang tinggal di padang rumput adalah kambing. Begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya, jadi kita cukup bikin satu, kita bisa pasang-pasangkan di template yang berbeda. Kemudian yang di bawahnya ini adalah temanya. Ini temanya kebetulan yang dipilih adalah ini, bisa juga temanya adalah wooden decks. Kalau wooden decks itu bagaimana? Ini, latar belakangnya ini. Bagaimana cara membuat dari community? Itu tadi ya, setelah ini kita akan cara buat share ke siswa, tapi cara membuat dari community bagaimana? Kita pilih di sini, misalnya kita pilih materi apa yang kita mau. Kita mau cari, misalnya di kelas 7 ada preposition ya, untuk bahasa Inggris. Kita cari materi yang preposition, kita bisa coba satu-satu, coba mainkan satu-satu, cari yang cocok yang mana, kita ambil. Misalnya, ini, kita tinggal klik, kita lihat. Nanti kalau bisa diedit, artinya dia public. Kalau tidak bisa diedit, itu artinya di private. Kalau ini bisa diedit, tinggal kita edit, itu jadi bisa kita pakai. Ini sudah ada di sini, kita tinggal ganti misalnya preposition 7 misalnya. Ya, ini tinggal diedit, mau ditambahkan optionnya bisa. Where is the horse misalnya. Mau ditambahkan optionnya bisa, mau diganti gambarnya bisa. Kemudian jangan lupa nanti pilih satu jawaban yang benar. Ini kalau yang benar yang mana tinggal diklik-klik aja. Itu. Yang benar ini salah artinya. Sangat gampang. Kalau sudah selesai, done. Kita lihat di My Activities nanti kita sudah punya 2 kegiatan. Ini tadi yang kita buat pertama, ini tadi yang kita ambil dari milik guru-guru lain di community tadi. Nah, sekarang bagaimana cara sharing ke siswa? Tadi kita ambil dari My Activities, ya misalnya yang ini ya, yang ini kita ambil, kemudian kita pilih mau pakai template apa, bisa pilih dari beberapa belas tadi, misalnya kita pakai yang open the box, misalnya, kemudian di share. Kalau itu kita buat sendiri, atau sudah kita modifikasi, kita bisa milih ini di make public. Kalau make public artinya bisa diakses seperti tadi oleh guru-guru lain yang mengakses word wall, kemudian nanti kita bisa lihat berapa jumlah yang sudah memainkan. Kalau kita mau pakai untuk siswa, kita tinggal pilih ini. Ini, kita set assignment, ya, kemudian
kita mau itu anonimus atau mau pakai nama. Kita tentu mau pakai nama, jadi siswa masuk itu pakai nama. Kemudian kita bisa setting waktu atau pakai deadline atau nggak pakai deadline. Kemudian nanti di game itu ada leaderboard dan sebagainya. Kemudian nanti ini nanti di result kita mau dia misalnya ini tutup 7D prep misalnya, prep biar cepat aja ya, waktunya sudah ya. Kemudian di start. Setelah di start ini kita copy manual, taruh di Google Classroom atau langsung klik ini, dia akan langsung ke Google Classroom. Begitu nanti hasilnya bisa kita lihat di sini. Karena ini belum ada yang memainkan, nggak ada. Hasilnya bisa dilihat di sini. Belum ada yang memainkan, nggak kelihatan siapa. Nanti kalau sudah ada yang memainkan, akan kelihatan berapa orang yang sudah bermain di sini. Nanti akan kelihatan juga skor mereka. Bedanya dengan Learning Apps, ini skornya nanti itu bisa kita downloadnya ke bentuk Excel. Jadi tetap bisa kita analisis. Nanti akan kelihatan siswa mana yang, ini saya nggak sempat kita mainkan ya. Siswa mana yang, saya akan lihatkan contoh leaderboard di yang lain aja. Siswa mana yang bisa dan siswa mana yang belum. Untuk keadaan pandemi seperti ini saya rasa itu cukup penting ya, karena kita nggak bisa, sebentar, downloadnya di sini. Karena di saat pandemi begini kan kita nggak kenal siswa kita. Dari kecepatan dia bermain game mungkin kita bisa mengetahui, oh ini bisa, ini nggak bisa gitu. Kita bisa lihat di sini result. Kemudian ini punya saya tahun lalu. Ini misalnya belajar bulan waktu itu, ini ada 47 siswa yang main, ya nyusun-nyusun aja. Kemudian ini cardinal ordinal numbers ada 63 yang main. Di mana tadi Bu Rosita ada tanya ya, ada yang tanya tadi ya, di mana downloadnya? No, downloadnya di sini. Ini ada 3 ini dari hasil tadi 3 ini, kemudian di export to file. Itu akan muncul ke Excel dia. Nanti satu persatu per siswa dia, nanti setiap satu siswa pertanyaan nomor ini betul, nomor ini salah dan sebagainya. Coba kita lihat contoh result untuk ini. Contoh resultnya agak lambat ya. Ini ada 25 siswa yang sudah bermain. Tadi jumlah di awal tadi 47 ya. 47 itu keseluruhan kali dimainkan, sebenarnya siswanya cuma 25, artinya ada 1 orang yang bermain 2 kali atau 3 kali. Kemudian ini statistiknya. Bisa lihat statistiknya. Kemudian ini kelihatan siapa yang nomor 1, 2, dan 3 dan seterusnya ini. Kemudian ini result by question, kita bisa berdasarkan number atau berdasarkan correct answer atau berdasarkan incorrect gitu. Ya, nih. Jadi bisa dicek-cek di result. Begitu untuk word wall. Bapak Ibu nanti kalau mau explore, nanti kan di grup kita masih bisa stay, nanti kita masih bisa tanya jawab di sana. Oke. Demikian untuk word wall. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau saya kembalikan ke Pak Nur dulu. Silakan Pak Nur. Baik, Bu Maria. Luar biasa. Ternyata tidak cuma diberi 1 sampai 2 ini pengetahuan kita ini, tapi 4 sekaligus, teman-teman. Tinggal dimanfaatkan, pilih salah satunya yang paling menyenangkan atau coba keempat-empatnya, kenapa tidak gitu ya. Bu Sapitri masih ada? Satu lagi, sedikit lagi ya, saya akan silakan. Coba cepat saja. 5, teman-teman semua berarti hari ini. Kelihatan ya? Iya. Ya, jadi yang terakhir ini, the last but not the least, ini tools yang sangat powerful sebenarnya. Google Slide, semuanya sudah pada tahu. Ini Google Slide ini salah satu toolnya Google. Gratis ya. Bisa web based, bisa juga pakai HP, tapi lebih bagus itu main-mainnya di, maksudnya create something-nya di laptop atau PC ya. Saya nggak usah jelasin ya Google Tool itu apa, Google Slides itu apa, sudah tahu semua. Cuma apakah hanya bisa untuk presentasi saja? Enggak ya, bisa macam-macam nih, banyak
banyak kalau mau belajar Nyali aja. bisa di apa-apain satu hari satu malam juga Iya, sebenarnya game gituan. banyak ya. Oke, jadi Iya, saya kuis, ya, tapi berbentuk game. Kudu bayar. Lalu sih macam-macam lah. oke, Channel ya. di-mute dulu ya. Bentar, saya berikan. Bu Fauzia. Sudah. Oke, makasih Bu Maria. Ya, jadi Google Slide ini Bapak dan Ibu sudah ada built-in di akun Gmail kita masing-masing ya. Nah, yang mau kita lihatkan hari ini itu adalah bagaimana sih cara membuat, saya stop share dulu, pembelajaran yang interaktif dengan Google Slide. Saya akan coba perlihatkan, nanti Bu Maria juga sekaligus nanti mencoba seperti apa ininya. Semoga kuat ya. Soalnya Google Slide ini kalau sudah masuk Zoom agak berat. Kelihatan Bu Maria? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan. Nah, jadi ini kebetulan materinya mengenai jalan-jalan virtual gitu ya. Jadi ceritanya ini jalan-jalan ke Australia sama Bitmoji. Ada 5 landmark terkenal yang bisa dikunjungi. Saya akan klik satu, misalnya saya mau ke Sydney Opera House, dia akan ke sini. Ada informasinya di sini, ada gambarnya di sini. Oke. Saya akan lanjut ke landscape yang lain. Ini Glenelg Beach, yang ini tadi. Ini Blue Mountains ya. Ini Glenelg pantai, kemudian ini Cleland Wild Park, tempatnya kanguru dan koala. Kemudian ini Adelaide Central Market, Australia bagian selatan ya. Kemudian setelah itu ada pertanyaan Bapak dan Ibu ya. Di sini ada pertanyaan, ada petunjuknya, bisa dibaca sendiri. Intinya sudah selesai berkeliling secara virtual, klik arrow yang di kanan. Nah ini, jadi pertanyaan ini tadi mengingat tadi yang sudah dikunjungi apa. Jadi kisaran itu ya, pertanyaannya di sini misalnya how many landmarks did we visit? Misalnya saya jawab 3, salah ternyata ya. Oke, jadi saya coba lagi. Sepertinya 5 ya tadi seperti yang kita sudah lihat. Ya, jawaban saya betul ya. Kalau saya sudah betul berarti saya boleh lanjut gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, what can we find in the Sydney Opera House ya? Jadi apa ya? Misalnya saya lupa, saya jawab koala. Oh, salah. Suruh coba lagi ya. Oke, teater sepertinya ya. Ternyata jawabannya teater. Seperti itu ya. Oke. Karena sudah benar, boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Where can we find the hazy blue forest? Nah, kalau berhubungan dengan hutan, masa di Sydney Opera House ya? Cleland Wild Park. Coba saya klik ini. Oh, salah ternyata. Kita lihat di mana sih hazy blue forest itu? Oh, ternyata ada di Blue Mountains ya. Jawaban saya betul ya. Jadi ini salah satu contoh pembelajaran interaktif yang bisa digunakan, dibuat di Google Slide. Cara nge-share ke siswa gampang, tinggal dikasih link, tidak perlu download ya. Tidak perlu download aplikasi, dikasih link, buka di browser, itu siswa sudah bisa main ya. Oke, saya kembalikan lagi ke Bu Maria untuk melanjutkan. Silakan Bu Maria. Ya, terima kasih Bu Safitri. Sama dengan Bu Safitri, saya akan coba contohkan juga. Nanti kita akan coba latihan sedikit. Nah. Ini adalah saya rencanakan untuk pembukaan, warming up sebelum masuk ke materi prosedur nanti. Bedanya dengan Bu Safitri tadi, dia pakai arrow. Ini kalau saya, siswa harus membaca teliti, kemudian nanti memilih untuk klik di mana. Misalnya, ini akan cerita tentang sarapan-sarapan ada di seluruh dunia. Untuk lanjut, dia harus klik the pie in the oven. Jadi harus cari pie in the oven yang mana, ini klik. Kemudian, ini cerita tentang fufu dari Ghana. Kemudian kalau untuk lanjut, setelah selesai dibaca, untuk lanjut harus klik Ghana flag. Nanti otomatis dia harus mikir Ghana flag yang mana di sini misalnya. Kemudian karena kalau diklik di sembarang ini nggak bisa maju, ya. Kemudian ini tentang Korean food yang untuk breakfast. Untuk lanjut dia harus klik the mouse. Ini the mouse-nya di sini, kita klik. Kemudian untuk Brazilian breakfast, Pingado, ya, ada bacaannya nanti, siswa bisa baca sepanjang yang mereka mau. Kemudian kalau sudah selesai, mereka bisa klik bread. Ya, ini English breakfast,
ya. Ada penjelasannya sederhana, ini usahakan ringan saja karena ini pembuka saja untuk masuk pelajaran sebenarnya. Tapi juga bisa kalau Bapak Ibu mau ini juga bisa untuk pembelajaran teks deskriptif, misalnya ada gambar, ada teks. Nanti tinggal kita arahkan siswa kalau untuk lanjut dia harus klik kemana. Kali ini saya minta klik di TOS. TOS ini. Oke, sama dengan tadi Bu Saputri, tadi udah selesai. Kemudian ada tesnya sedikit. Tesnya untuk main-main aja gampang. Harus klik flower di sini. Oke. Kemudian kalau saya jawab salah, apa yang terjadi? Ini salah, klik arrow. Jawabannya ini, misalnya, benar, ya. Kemudian from Ghana tadi, kalau saya jawab salah, tadi begini. Kalau benar, begini. Ya, begitu Bapak Ibu ide dasarnya untuk membuat game sederhana di Google Slide. Kalau Bapak Ibu mau mencoba bermain-main, saya bisa kasih link untuk template saya yang ini. Bapak Ibu bisa pakai untuk pelatihan. Ini kuncinya sebenarnya adalah linking aja. Link dari satu objek ke objek lain. Ini objek, kebetulan ini saya ambil dari gambar Bitmoji, tapi kalau Bapak Ibu mau ini tinggal bisa dibuang. Orang-orangnya tinggal bisa dibuang juga. Bisa diganti misalnya dengan gambar dari Pixton. Nanti Pixtonnya tinggal di add aja, diinstalkan di komputer dari add-on, gini, add-on, kemudian get add-on, nanti cari Pixton. Nanti cara pakai Pixtonnya tinggal begini. Kemudian masih ada waktu nggak nih Pak Nur? Udah mepet banget ya. Silakan Bu. Ini misalnya kita pilih tokohnya, mau perempuan apa laki-laki. Ini misalnya, kemudian rambutnya ini cepat aja kita pilih sembarang aja. Gambarnya misalnya ini. Kita taruh di sini. Agak lambat ya. Ya, kita taruh di sini. Ini kita potong. Ya. Jadi seolah-olah sedang duduk di situ. Oke, untuk membuat dialognya Bapak Ibu tinggal klik save di sini. Kemudian pilih call outs. Ini misalnya call outs-nya. Untuk gambar latar ini bisa ambil dari mana saja ya Bapak Ibu, bisa dari Freepix atau cari dari Google. Ini tinggal kita tambahkan dialognya, misalnya, hai, apa kabar? Yuk, belajar membuat game, misalnya. Kemudian bilang, kita mau untuk bisa lanjut nanti klik apa. Kita bisa membuat orang lain lagi untuk bicara di sebelahnya atau langsung aja di sini untuk di sini. Klik apa misalnya? Klik panci untuk melanjutkan. Begini. Oke, kalau sudah begini, ini gambar harus kita kunci supaya tidak ada diganggu-ganggu nanti sama anak-anak ketika mereka mainkan. Cara kuncinya adalah kita tutup dengan shape, begini, kita tutup shape. Kemudian kita transparankan, ini ambil gambar cat muka ini, transparan, kemudian garis-garis di pinggir biar nggak kelihatan juga kita transparankan. Ini udah, ini belum terkunci, masih bisa diklik. Cara kuncinya, kita insert, ini lagi aktif kan tadi yang kunci tadi, kita taruh di slide 1. Jadi ketika ada yang klik ini, misalnya begini, ketika diklik ini, dia tetap di slide 1, tidak kemana-mana. Gitu. Kemudian kalau kita mau dia berpindah, kita cari satu objek, tadi, kita ambil lagi shape, kita buat
kotak seperti ini. Sama seperti tadi, kita buat transparan dari cat tumpah tadi, kemudian pinggir-pinggirnya kita transparankan. Kalau kurang pas, kita tanamkan. Kemudian ini di-linkkan. Sama seperti tadi, insert, link. Kita linkkan, misalnya kita mau linkkan ke slide 2. Ke slide 2. Udah lepas. Bentar. Slide 2. Itu. Oke. Sudah. Nanti ketika kita klik pancinya, dia akan otomatis masuk ke slide 2. Kita coba. Klik di tempat lain, dan ngaruh kan? Tapi kalau kita klik pancinya, langsung ke slide 2. Gitu. Lanjut, kita buatkan lagi cerita di sini, dan seterusnya. Itu ide dasarnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu nanti copy ini, nanti ini karakter-karakter ini bisa dipindah-pindahkan. Atau Bapak Ibu bisa ngambil dari Pixton, dari Bitmoji, dan dari lain-lain. Kalau yang seperti tadi yang saya buat di tadi, yang ini tadi, nah tadi, yang ini tadi ini hanya untuk pembukaan aja untuk masuk ke materi utama. Jadi dibuatnya ringan-ringan saja. Nanti di terakhir ini baru kita bisa linkkan ke Quizizz, linkkan ke YouTube, atau linkkan ke materi-materi lain. Jadi hanya untuk game, untuk pembuka aja. Begitu ide dasar untuk game dengan Google Slide. Ya, Pak Nur, waktunya mepet banget. Bapak Ibu nanti kalau mau coba, kita praktek nanti bisa sharing di grup WA saja. Pak Nur? Ya, wah, banyak sekali ya yang bisa kita dapatkan hari ini. Rekan-rekan sangat beruntung ya kita bisa bergabung pada Zoom meeting kali ini. Nanti juga bisa komunikasi juga dengan beliau karena waktu kita tidak bisa melanjutkan diskusi kita di sini, namun kita masih bisa diskusi di tempat lain, yaitu di WhatsApp group. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kesediaannya sudah bergabung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.